Shalom saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi, senang, bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi ini. Doa juga harapan saya bagi saudara semua yang mendengarkan renungan ini dimanapun, bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudaraku, pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan, tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon pimpinan Tuhan menyertai dan memimpin hidup kita hari ini. Kita berdoa saudara. Bapa, kami menaikkan syukur kepadamu pada pagi hari ini. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang telah memimpin hidup kami sepanjang malam. Juga telah mengaruniakan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami sepanjang hari, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi ini, saya siapkan satu bagian dari ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius, pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita. Saya akan bacakan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Inilah yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan membuka hati kita sehingga hari ini kita semua boleh ditolong Tuhan, dilepaskan, dimerdekakan hidup dalam kemenangan. Topik renungan kita pada pagi hari ini, melepaskan beban hidup. Saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap kita punya beban hidup. Setiap kita punya pergumulan hidup, masalah dan persoalan-persoalan kehidupan yang setiap hari bisa menekan hidup kita, membuat kita terkadang tidak berdaya. Tetapi lewat renungan kita pada pagi ini, mari kita ditolong Tuhan untuk bisa melepaskan setiap beban hidup kita itu, katakan Tuhan, sehingga kita diberikan kelegaan dan kemenangan bersama Tuhan hari ini. Suatu ketika saudaraku, ada seorang profesor psikologi yang memasuki ruangan kuliah untuk sebuah mata kuliah prinsip-prinsip manajemen stres. Ketika dia masuk ke kelas itu, dia memegang segelas air di tangannya sambil mengangkat tinggi-tinggi, lalu bertanya kepada para mahasiswa yang dikatakan, menurut Anda, seberapa berat gelas yang saya pegang ini? Itu yang ditanyakan. Lalu semua orang mulai memberikan jawab, mulai dari beberapa gram beratnya mungkin, sampai dengan hampir mendekati berat sesungguhnya dari gelas itu. Semua memberikan komentar. Lalu saudara yang dikasih Tuhan, siswa pun pada saat itu mereka hampir riuh untuk memberikan jawaban. Lalu di tengah keriuhan seperti itu, sang profesor itu menjawab. Dia katakan, dari sudut pandang saya, dia katakan, berat absolut dari gelas ini tidaklah masalah sebenarnya. Itu semua tergantung pada seberapa lama aku memegang gelas ini. Itulah berat gelas ini, dia katakan. Kalau aku memegang gelas ini hanya beberapa detik, beberapa menit saja, mungkin tidak terlalu berat dan tidak terlalu masalah bagi saya. Mungkin akan terasa ringan. Tetapi kalau aku memegang gelas ini dengan terus seperti ini, 1 jam, 2 jam, kemungkinan aku akan merasa ini mulai berat karena tangan saya sudah mulai pegal. Apalagi kalau saya pegang gelas ini yang berisi air ini 1 hari penuh, kemungkinan tangan saya ini akan menjadi kaku dan dia bisa menjadi mati rasa dan lumpuh. Karena tekanan dari beban gelas yang kelihatannya kecil ini begitu menekan terus sehingga tangan saya tidak berdaya untuk menghadapinya lagi. Itulah berat dari gelas ini, tergantung seberapa lama aku memegangnya. Lalu saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika semua orang sedang tertunduk-tunduk, lalu profesor ini dia melanjutkan kembali perkataannya. Dia katakan, tahukah saudara bahwa sesungguhnya tekanan kehidupan, tekanan persoalan, kekhawatiran, masalah dalam kehidupan yang kita hadapi setiap hari sama seperti ketika kita memegang gelas berisi air ini. Dikatakan, jika kita memikirkan persoalan, masalah, pergumulan yang kita hadapi itu hanya sebentar saja,
kita tidak membiarkan dia lama dalam pikiran kita, kemungkinan itu hanya seperti angin lalu saja, tidak menjadi masalah bagi kita. Tetapi kalau pikiran kita semakin terbuka untuk merangkul, memeluk, memegang dia begitu lama, mungkin berjam-jam, maka kita akan mulai stres, kita akan mulai pusing dibuatnya. Apalagi ketika kita memikirkan masalah itu, merangkul, memegang masalah dalam pikiran kita, 1 hari, 2 hari, maka kita akan bisa dibuatnya menjadi lumpuh, menjadi tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang terjadi. Sehingga salah satu cara yang bisa menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan yang kita hadapi setiap hari, selain kita harus menentukan sikap kita untuk seberapa lama kita memikirkannya, tetapi yang terpenting adalah supaya kita bisa keluar dari tekanan-tekanan pergumulan hidup ini. Maka seperti gelas ini dikatakan, sekarang saya akan keluar dari masalah ini dengan cara meletakkan gelas ini ke meja ini, sehingga tangan saya terlepas, saya tidak memegangnya lagi, maka saya tidak akan merasa berat dan tidak masalah bagi saya lagi. Itu yang dikatakan. Demikian halnya ketika masalah itu datang, ketika masalah kita hadapi, jangan izinkan ya pikiran saudara dibebani, diberatkan. Letakkan masalah saudara sepenuhnya di tangan Tuhan. Ya. Itu yang dikatakan. Letakkan persoalan saudara sepenuhnya ke tangan Tuhan. Sehingga saudara saat itu ketika kita meletakkan perkara itu ke tangan Tuhan, kita akan terbebas, kita akan lepas, pikiran kita akan lega, kita akan keluar sebagai pemenang. Karena tangan Tuhan sanggup untuk menolong kita. Tangan Tuhan sanggup untuk mengangkat beban hidup kita. Tangan Tuhan sanggup untuk menguatkan dan memberikan kita kelegaan. Ketika kita benar-benar mau melepaskan beban hidup kita, meletakkan itu di tangan Tuhan. Tangan Tuhan sangat sanggup untuk menolong kita. Itu yang dikatakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini hanya sebuah ilustrasi bagi kita pada pagi hari ini. Saya melihat ada begitu banyak dari kita sesungguhnya mengalami tekanan-tekanan kehidupan yang sulit, yang berat. Bukan karena beratnya masalah yang engkau hadapi, tetapi karena sikapmu yang selalu merangkul masalah itu dalam hidupmu, yang selalu memikirkannya terus menerus, ya, sehingga engkau semakin hari dilemahkan dan dilumpuhkan, semakin tidak berdaya dan engkau akan kalah. Hari ini salah satu cara untuk bisa menolong kita keluar dari setiap persoalan itu, mari saudaraku, lepaskan masalah hidupmu, letakkan perkara hidup di tangan Tuhan. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya. Letakkanlah segala perkaramu ke tangan Tuhan. Lepaskanlah beban hidupmu semuanya ke tangan Tuhan. Dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, Dia Tuhan yang baik bagi setiap kita. Tuhan tidak mau kita menghadapi masalah. Tuhan tidak mau, dalam artian saudaraku, Tuhan tidak mau kita tertekan oleh karena masalah yang kita hadapi. Kalau kita sedang menghadapi masalah, mari kita belajar hari ini untuk bisa memahami bahwa sesungguhnya masalah itu menjadi berat dan ringan tergantung pola pikir kita dan cara kita menghadapinya. Hadapilah masalah itu sebagai orang beriman dengan cara seperti Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yakinkan diri Anda bahwa kita diberikan kekuatan untuk melepaskan perkara itu ke tangan Tuhan, bukan merangkulnya, bukan memeluknya dan memegangnya kuat-kuat. Ketika itu kita lakukan, kita akan semakin lama dilemahkan. Tetapi lepaskan, buka tangan saudara, lepaskan ke tangan Tuhan, maka tangan Tuhan akan mengambil alih hidupmu, persoalan hidupmu, dan engkau akan ditolong, dilepaskan, dan dibebaskan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak pernah dapat menghindar dari beban hidup. Itu fakta dari setiap persoalan yang kita hadapi. Tetapi kita memiliki pilihan, saudaraku. Apakah kita membawanya dengan kekuatan kita sendiri, atau kita mau menyerahkan itu kepada Tuhan yang telah berjanji untuk menanggung beban bersama dengan kita dan membuat beban kita itu menjadi beban yang ringan. Itu tergantung daripada kita. Jangan pernah berpikir bahwa masalah tidak ada lagi. Masalah akan selalu ada. Tetapi tentukan sikapmu. Jangan hadapi sendiri. Biarkan Tuhan yang membantu saudara dalam menghadapinya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Biar Tuhan yang memimpin hidup kita hari ini, menyertai saudara sehingga kita bisa hidup dalam kemenangan. Lepaskan beban hidupmu ke tangan Tuhan, maka Dia akan memerdekakan dan memberkati kehidupan saudara hari ini. Kita berdoa saudara. Bapa, kami menaikkan syukur kepadamu pagi ini, bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang menyertai kami dan boleh memberikan kami waktu membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan peneguh iman kami hari ini. Berkati setiap umat-Mu yang lemah, kuatkan, yang jatuh Tuhan angkat, yang putus asa beri harapan, yang berduka dihibur, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang dalam pergumulan sakit penyakit dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang bergumul untuk pekerjaan Tuhan berkati, yang sedang bergumul untuk jodoh pun diberkati Tuhan, yang sedang bergumul untuk keturunan diberkati oleh Tuhan. Hamba doakan juga anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan mereka, Tuhan berikan hikmat, juga kepintaran, terlebih roh takut Tuhan, karena takut Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Berkati juga umat-Mu yang pagi ini bersuka cita, karena berulang tahun. Penuhkan sukacita mereka, ajar bersyukur, karena semua itu adalah anugerah Allah atas hidup mereka hari ini. Tuhan Yesus yang baik, berdoa juga pada kesempatan ini Tuhan, berkatilah umat-Mu semua dimanapun yang sedang mengalami pergumulan hidup yang sulit, yang berat. Biarlah mereka ditolong, ditopang, dan diberkati oleh Tuhan hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang sudah hadapi hari ini, tetap semangat saudara. Jadi kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara di dalam doa. Itu komitmen kami. Dan kami juga berharap saudara akan bantu kami untuk selalu mau membagikan, men-share renungan ini kepada orang lain, kepada keluarga, rekan, sahabat, supaya mereka pun boleh sama-sama diberkati Tuhan seperti saudara hari ini. Ya, itu penyemangat bagi kami. Berikan komentar yang baik di link YouTube kami. Juga bagi saudara belum melakukannya, tekan tombol like, subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini. Itulah harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Sore Sambeda, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain tentunya. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara di hari ini. Shalom.